Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami kau ingatkan untuk bisa mengelola, ya, mengatur nafsu keinginan kami masing-masing. Supaya kami tidak dikuasai oleh nafsu, tapi kami menguasai nafsu dan keinginan. Bantu kami ya Bapa untuk tidak berlebih-lebihan dalam hidup ini. Kami diajak untuk berpuasa, tidak hanya dalam hal makanan tetapi hal-hal lain dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengajak kita untuk berpikir dan merenungkan tentang makna dari puasa. Yesus tidak berarti meniadakan puasa, tidak. Karena puasa adalah suatu ajaran dari semua agama, ajaran dari semua religiusitas, ajaran dari semua kepercayaan. Untuk apa? Supaya ada dua hal. Pertama, kita menahan, mengelola, menguasai keinginan-keinginan kita yang tidak teratur. Kita tuh banyak maunya, apa saja kita mau, yang enak, yang menyenangkan. Jadi kita harus mengelolanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dengan berpuasa kita sebetulnya naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan mengajak kita, alam semesta kita mengajak kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Ya, level apa? Yaitu kita memiliki apa yang kita sebut dengan kita menyebut diri sebagai sesuatu yang lebih tinggi, supaya kita mendengarkan suara Tuhan, suara ilahi, suara surgawi yang lebih daripada suara kehendak-kehendak manusiawi biasa, ya, kehendak kedagingan lah katakanlah. Jadi dengan kata lain, puasa itu membuat kita sensitif, membuat kita peka, membuat kita tajam bahwa hidup itu bukan sesuatu yang hanya di dunia, bukan hanya sesuatu yang dagingnya, sesuatu yang lahiriah. Jadi puasa itu tetap perlu dimanapun juga. Dalam sejarah kehidupan manusia, orang-orang tertentu pergi ke hutan, ke gunung untuk bersemedi, untuk mendengarkan suara ilahi, suara surgawi. Supaya dia bisa masuk, bukan hanya berada dalam titik datar ke kedagingan, kenafsuan, tetapi lebih tinggi. Maka orang berpuasa supaya bisa mendengarkan lebih baik apa yang sebetulnya dunia, alam semesta dan Tuhan kehendaki bagi kita. Maka ada banyak tulisan-tulisan kuno yang bagus sekali, ada banyak kepercayaan-kepercayaan kuno yang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi puasa itu bagian dari yang tak terpisahkan dari manusia yang mau meningkat lebih tinggi dalam hidupnya. Nah, itu yang karena sebetulnya itu yang dimaksudkan, tetapi karena kemudian menjadi sesuatu yang sesuatu yang digeneralisasi, semua orang puasa, maka puasa menjadi sesuatu yang harus, kewajiban, ya. Bukan lagi sesuatu kebutuhan untuk mendapatkan tingkat kehidupan, kualitas kehidupan yang lebih tinggi. Maka orang berpuasa dan berpuasa sesuai dengan hukum, ya. Ya, itu yang dikecam oleh Yesus. Yang kedua, Yesus mau mengajak kita untuk memotivasi diri kita, bukan hanya sekedar puasa demi puasa, bukan sekedar puasa demi sesuatu yang mau kita capai, kita rengkuh, kita usahakan, tetapi puasa demi Kristus. Ya. Ini yang menurut saya penting bagi kita sebagai orang Katolik. Maka puasa orang Katolik sangat dalam tanda petik sangat ringan dibandingkan dengan saudara kita tetangga sebelah ini. Ya. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Puasa berarti bagaimana saya memasuki hati Yesus, mengenal Yesus, sepikir, seperasaan dengan Yesus, dengan pribadi Yesus. Ya. Kita mengenal apa yang menjadi kehendaknya, kita mengenal apa yang menjadi mengikuti Dia, ya, menjadi pribadi yang mengikuti Dia, yang mengalahkan godaan-godaan, yang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, yang mengalahkan kesenangan-kesenangan sementara. Supaya kita bisa menguasai diri untuk sesuatu yang lebih tinggi. Supaya kita menjadi seperti Yesus. Ya, memiliki motivasi yang murni untuk mengikuti Yesus. Jadi itulah saudaraku. Jadi puasa orang Katolik adalah puasa untuk mengenal Yesus lebih dalam.
untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya lebih dalam. Itulah saya kira menjadi puasanya orang Katolik. Apakah bukan hanya sesuatu yang kurang yang mau ku usahakan, ya bukan puasa yang negatif, tidak makan, tidak minum, kemudian puasa Senin Kemis, bukan itu, bukan hanya itu, maksud saya bukan hanya itu, tapi itu penting dan perlu supaya kita tidak dikuasai oleh kehendak daging kita. Tetapi lebih daripada itu adalah bahwa saya mengenal Yesus. Saya berusaha mengenal Yesus, berjuang terus-menerus untuk mengerti Yesus dengan membaca kitab suci, dengan meditasi, dengan hening, dengan diam, ya, dengan melakukan sesuatu supaya mendengarkan, berdialog, berkomunikasi, ya, dengan Yesus. Ya, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus, melakukan kehendak Bapa seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, ada dua sisi. Sisi pertama dari sisi negatif, di mana kita diajak untuk untuk mengurangi sesuatu, untuk mengatasi sesuatu. Tapi lebih daripada itu untuk menjadi serupa dengan Yesus, mengikuti Yesus, sepikir seperasa dengan Yesus. Semoga puasa kita adalah puasa yang semakin dekat dengan Yesus. Semoga itu yang menjadi perjuangan kita. Apakah aku semakin mencintai Yesus atau tidak? Puasaku itu adalah puasa untuk mencintai. Puasa berarti bukan sesuatu yang dikurangi, tapi sesuatu yang dilebihkan. Aku memberikan sesuatu yang lebih untuk mengenal Yesus dengan baik. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Kasih karunia melimpah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.